Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam cara belajar bersama, menyimak melalui video dan belajar di rumah. Harapan Pak Guru semoga kalian pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, walaupun sekarang banyak yang sakit di lingkungan kita karena mungkin pengaruh COVID dan sebagainya. Semoga kalian di rumah tidak ada kurangan suatu apapun, tetap sehat, keluarga sehat. Materi kali ini adalah kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau materi yang kemarin kita membahas tentang Al-Qur'an dan juga membahas tentang hadis. Kali ini kita membahas tentang ayat-ayat Allah yang di sekitar kita yang merujuk tentang makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Sebelumnya, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan Al-Quran. Nanti kita membaca bersama Quran surat As-Sams ayat 1-10. Silakan siapkan Al-Qurannya. Sudah siap? Oke. Mari kita membaca dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Harapan Pak Guru dalam kita belajar bab ini, kalian sambil mengamati di sekitar kalian. Bagi yang kebetulan mungkin rumahnya di gunung, sambil melihat pemandangan alam yang di depan rumah kalian, di situ kita menjadi sadar bahwa oksigen yang bisa kita hirup yang banyak itu ternyata Allah berikan dengan secara gratis dan melimpah. Di saat sekarang kita melihat berita di TV, banyak orang membutuhkan oksigen untuk membantu proses bernafas yang harganya sangat mahal. Kita masuk ke penjelasan. Ayat yang pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tallaha.
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya. Sungguh indah matahari di pagi hari apabila kita bangun pagi-pagi sekali, kemudian kita melihat matahari terbit, dan sangat indah sekali apabila kita melihat di malam hari bulan yang begitu terang, yang antara matahari dan bulan silih berganti menampakkan cahayanya. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini apabila kita lihat dari rumah kita masing-masing, entah itu yang kalian di dekat gunung atau di gunung, entah kalian yang dekat sawah, suasana seperti ini sangatlah agung, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya. Pasangan malam dan siang, mungkin yang pagi hari ketika kita berjalan pagi-pagi, matahari baru terbit, kemudian di situ banyak kabut, kita tidak terlalu jelas melihatnya. Namun matahari semakin tinggi, semua pemandangan akan terlihat lebih jelas, semua alam akan terlihat lebih jelas. Kita mungkin di situ berpikir, kenapa di pagi hari itu ada kabut, ada asap yang begitu banyak? Siapa yang mengirimkannya? Siapa yang mengaturnya sehingga alam ini, pemandangan ini tertutup? Namun begitu matahari terbit, tiba-tiba kabut-kabut itu hilang. Kemana kabut-kabut itu? Dan siapa yang menggerakkannya? Di sini kalau kita berpikir, maka kita akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang keempat tadi, walaili idza yaghshaha, dan apabila malam menutupinya. Ketika malam terasa begitu gelap, tidak jelas melihat segala sesuatu. Namun di situ di ayat yang kedua tadi Allah menggambarkan wal qamari idza talaha, dan apabila bulan mengiringinya. Jadi walaupun di malam yang gelap gulita, yang mungkin cahaya bintang tidak seberapa terangnya, dengan adanya bulan yang terus menerangi, maka kegelapan itu akan sirna. Kemudian pada penjelasan yang ketiga, ayat ke-5 dan ke-6, was-samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, dan langit serta pembinanya, dan bumi serta penghamparannya. Kita lihat ke atas, langit yang begitu tinggi seolah-olah tidak ada batasnya. Kemudian bumi yang kita tinggali seperti ini, begitu luas dari ujung dan ujungnya, yang masing-masing tidak ada penyangganya. Langit tidak ada penyangganya, kemudian bumi tidak ada penyangganya. Namun kita tetap masih ada di dalam planet ini, di dalam alam semesta ini, tidak terlempar dari alam ini. Kita lihat di gambar ini, begitu luasnya alam, begitu luasnya langit dengan berbagai isi planet-planetnya yang bisa kita lihat.
Kemudian ayat yang berikutnya wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Di sini Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang lain, yaitu jiwa. Penjelasan yang berikutnya yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu mengilhamkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa buktinya? Ingat, ketika kita umpamanya sedang tidur malam, besok pagi ingin bangun pagi jam 2:30 umpamanya, tanpa ada alarm, tanpa ada yang membangunkan, tiba-tiba kita bangun. Itulah ilham dari Allah Subhanahu wa taala karena niat kebaikan kita. Kita selalu dijauhkan dari jalan-jalan kefasikan agar kita tidak terjerumus dalam jurang-jurang kenistaan. Ayat berikutnya penjelasan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa yang beruntung adalah jiwa yang mau berusaha untuk mensucikan diri. Kesucian jiwa ini harus kita jaga, pelihara. Segala bentuk kekotoran yang akan merusak kesucian kita. Yang 10, ayat yang terakhir adalah waqad khaba man dasaha. Sungguh rugi. Sungguh rugi apa? Sungguh rugi bagi yang mengotorinya. Sungguh rugi bagi orang yang menodainya. Maka sebaik-baik orang yang merasa dirinya kotor adalah, merasa dirinya banyak dosa adalah terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita menjadi hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini adalah tugas yang kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian membaca Quran surat Asy-Syams ini ayat 1-10 direkam pakai video dan terlihat wajah kalian agar Pak Guru bisa mengenal kalian lebih jelas. Kemudian jangan sampai lupa sebutkan namamu. Ingat, nama lengkap, bukan nama panggilan, dan sebutkan kelasnya. Dan ketika menyebutkan nama, jangan terburu-buru, betul-betul jelas lafadznya. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.